Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan umur, kesehatan, dan kesempatan untuk berpuasa di tahun ini. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajari kita tata cara beribadah yang baik dan benar sehingga kita termasuk dalam pengakuan umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu bulan yang unik. Siang hari kita menahan lapar dan haus, energi agak turun, langkah agak pelan, suara agak lirih, tapi jangan sampai yang ikut turun itu semangat kerja dan profesionalisme kita. Karena puasa itu bukan alasan untuk melemahkan amanah. Sesuai dengan tema kultum hari ini, puasa menguatkan jiwa, non tahapan menguatkan lembaga. Hadirin yang dirahmati Allah, perintah berpuasa sering kita lantunkan dan sering kita dengar dalam setiap forum-forum kajian keislaman, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa itu sangat jelas, yaitu takwa. Tapi takwa itu bukan kuat menahan lapar, bukan masalah full atau tidaknya kita berpuasa, bukan masalah sudah berapa juz kita khatam, tapi takwa itu adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dalam setiap tingkah laku kita sebagai manusia atau sebagai umatnya di muka bumi ini. Poin pertama, intisari dari kita berpuasa adalah melatih integritas. Kita bisa membayangkan di mana saat kita berpuasa, kita tidak diawasi oleh seseorang, tidak diawasi oleh teknologi canggih seperti CCTV. Biarpun kita berada di ruangan tertutup, tapi kita tetap tidak minum, tetap tidak makan. Kenapa? Karena keteguhan imanlah, karena yakin kepada Allah lah yang maha melihat atas segala gerak-gerik kita, sehingga kita tetap menjalankan puasa sebagaimana anjuran dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, artinya berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Pelajaran besar bagi kita penyelenggara pemilu, terutama kita di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati dan seluruh elemen penyelenggara, baik itu di Bawaslu maupun di lembaga lain, integritas itu seperti puasa yang kita jalani di bulan Ramadan. Tidak perlu kita pertontonkan kepada orang lain, tidak perlu pujian dari orang lain, tapi tetap kita jaga. Apalagi kita sebagai penyelenggara di masa non tahapan pemilu ini, biasanya kalau sudah non tahapan, suasana mulai sepi. Rapat tidak sesering dulu selama masa tahapan. Media tidak melirik lagi, tapi justru disitulah integritas kita diuji. Karena profesionalisme bukan hanya saat ramai kita bekerja, tapi saat sunyi kita membangun integritas. Non tahapan bukan masa liburan,
Kadang sesama penyelenggara atau orang lain yang non penyelenggara, kita sering bercanda. Kalau tahapan selesai, berarti kita masuk musim rebahan. Padahal Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini bicara tentang evaluasi dan persiapan masa depan. Masa non tahapan itu sendiri kita sebagai penyelenggara. Masa non tahapan itu adalah waktu yang tepat untuk evaluasi pemilu kemarin. Waktu yang tepat untuk memperbaiki SOP kita. Waktu yang tepat untuk meningkatkan kapasitas SDM kita. Waktu yang tepat membangun kepercayaan publik. Kalau Ramadan mengajarkan kita memperbaiki diri, maka non-tahapan mengajarkan lembaga memperbaiki sistem demokrasi kita, khususnya pengawasan pemilu. Poin ketiga, puasa melatih sabar dan kendali diri. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Puasa itu melatih sabar. Sabar menahan haus dan lapar, sabar nunggu azan, sabar nunggu THR, dan sabar yang lain-lain. Dalam profesionalisme penyelenggara, sabar berarti tidak reaktif terhadap isu politik, tidak terpancing opini liar, tetap berpegang pada aturan. Karena lembaga yang profesional bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat prosedurnya. Poin keempat dalam kultum ini adalah amanah itu berat. Seperti dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Resapi perlu kita merefresh kembali bahwasannya jabatan itu adalah amanah. Amanah itu bukan hanya saat SK keluar, amanah itu bukan kita sebagai penyelenggara, bukan hanya saat tahapan. Amanah itu adalah tanggung jawab moral yang harus kita pertanggungjawabkan selama masa kerja kita. Puasa mengajarkan kita jujur meski tidak ada yang melihat. Begitu pula dengan profesionalisme. Tetap bekerja benar meski tidak ada sorotan. Karena yang kita jaga bukan hanya administrasi, tapi marwah demokrasi NKRI. Poin kelima, poin terakhir dalam kultum ini yakni istiqomah konsisten bukan musiman. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang artinya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu maknanya konsisten. Puasa tidak boleh cuma semangat di hari pertama, lalu ke belakangnya terus menurun, lemas rohaninya. Begitu juga dengan profesionalisme. Tidak boleh cuma aktif saat tahapan, lalu redup di masa non-tahapan. Karena demokrasi itu proses panjang dan penjaganya harus tahan lama, bukan hanya musiman seperti puasa yang kita konsisten dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sehingga di hari akhir kita bisa merasakan kenikmatan dari kemenangan. Begitu juga di penyelenggara, kita bisa merasakan kesuksesan, keberhasilan mengawal demokrasi di Indonesia ini. Dari 5 poin tadi kita bisa renungkan
kita bisa mengambil intisari di poin penutup ini, yang mana hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasannya Ramadan itu melatih integritas tanpa pengawasan manusia, disiplin tanpa tepuk tangan, amanah tanpa sorotan kamera. Masa non tahapan itu melatih tentang profesionalisme tanpa hiruk pikuk politik, kesiapan tanpa tekanan publik, konsisten tanpa panggung. Kalau puasa saja kita bisa jalani sebulan penuh tanpa batal, masa profesionalisme cuma kuat hanya di masa tahapan. Ini yang harus kita tekankan. Mari jadikan Ramadan sebagai energi moral untuk memperkuat integritas, netralitas, amanah, dan profesionalisme yang berkelanjutan. Karena Ramadan itu membentuk jiwa, dan penyelenggara yang berintegritas menjaga demokrasi tetap bermartabat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.